Hidup terus berlanjut guys. Zaman terus berubah. Stres sih boleh, tapi jangan sampai stres itu berkepanjangan. Alright brother? Oke, biar tidak stres, saya punya solusi. Solusinya yaitu kita menyimak update YouTube terbaru edisi 20 Februari. Yuk, sama-sama kita sambit. Check it out. Seperti biasa, pertama kita bahas dulu keluh kesah tiada akhir dari VTuber. Paling aman jika MLM produk sudah memiliki siupel dan produk buatan sendiri, bukan sebagai distributor, karena kalau sebagai distributor rawan konflik di kemudian hari. Yang kedua, jika bergerak di jasa keuangan dan sudah terdaftar di OJK, dan jika berhubungan dengan transaksi derivatif atau perdagangan berjangka, ada izin dari Bapeti. Kemudian jika dijalankan sebagai bisnis MLM, harus ada siupelnya. Nah, bagaimana untuk asuransi? Asuransi terdaftar di AAJ, dan kalau asuransi syariah di AASI. Kemudian pemasarannya wajib berlisensi. Hal di atas adalah prinsip dasar perizinan. Untuk masalah ikut APLI atau AP2LI malah tidak diwajibkan. Lempar golok sembunyi tangan. Kalau begini jadinya, udah kemana-mana melangkah, tetapi tetap saja hasilnya berproses sekian lama dan akan sekian lama lagi. Masalah uang dan keadilan dipertaruhkan, jabatan, tahta, dan dukungan. Siapa yang kuat, itu yang akan menang. Sama aja dengan pertarungan, bukan keadilan. Padahal kita hanya butuh kasus Pitup ini dipercepat dan ditangani seadil-adilnya. Tetapi kenapa masih aja menunggu keadilan? Kalau begitu, hukum hanya buat permainan, bukan memberikan keadilan. Keadilan hanya buat orang kaya dan yang punya jabatan, sedangkan orang kecil hanya menangis penuh kesengsaraan. Binomo kasusnya sudah naik ke penyidikan, lapor ke Baris Krim juga baru bulan ini. Lebih cepat dari Pitup prosesnya. Sepertinya Pitup harus dipiralkan seperti Binomo, biar prosesnya lebih cepat lagi. Memang kekuatan media sangat berperan, makanya para congor manajemen pada sibuk kibal-kibul di media sosial, seolah-olah Pitup tidak merugikan. Agar penegak hukum tidak mencurigai adanya penipuan di dalam Pitup, dan agar member yang ditipu tidak bergerak serentak dengan cara dicekoki harapan palsu. Kalau yang lapor banyak, pasti akan lama karena setiap orang akan di BAP satu persatu. Kalau yang lapor sedikit, nanti yang nggak lapor nggak dapat harta gono gini. Serba salah memang. Lawyer Pitup harus aktif keluar-keluar di media-media atau medsos seperti Instagram. Lawyernya korban Binomo itu keluar-keluar terus sampai sekarang di media-media. Makanya jadi hangat dan perhatian terus. Jadi intinya nih coy adalah viralkan kasus Pitup ini. Atau member-member turun rame-rame dan demo depan Mabes atau PBNU, biar semua pejabat-pejabat tahu masalah ini. Di Indonesia emang gitu saat ini, viral dulu baru kencang pengusutannya. Harapannya sih semoga semua korban Pitup bisa bersatu. Kalau nggak viral juga nggak bakal ditangani oleh pihak hukum. Kalau pengen viral cepat, pasang aja spanduk iklannya Pitup di jalan-jalan seperti iklan rokok. Haha. Atau cara yang paling canggih yaitu minta tolong sama Pak D. Jokowi, baru cepat viral. Ya pasti viral. Presiden gitu loh. Pakai POM aja, nanti biar bisa kalkulasi kerugian seluruh member Pitup. POM itu gunanya untuk memperkuat argumen kalau Pitup beneran menggelapkan uang member. Kalau ikut melapor, kerugian di kepolisian berarti member tersebut dirugikan. Kalau nggak lapor, ya secara umum diuntungkan. Secara tidak langsung yang diuntungkan berarti yang merugikan. Kan member get member. Nah, yang merugikanlah nanti yang akan ditindak secara hukum. Meski jejak digital dihilangkan oleh para antek Pitup, alhamdulillah kami masih menyimpannya. Yang nyuruh diam para leader dan konten kreator. Member manut ke leader, nggak berani nentang, takut dikeluarin dari grup Pitup. Grup nggak ngasih makan, nggak ngasih bantuan setoran bank, nggak balikin uang pas trek. Ngapain juga ikut grup Pitup halu ya kan? Coba dibuatin POM, nanti bisa japri ke member satu-satu.
buat isi data kerugiannya. Setelah isi data muncul link grup Telegram untuk buat koordinir laporan ke Bareskrim. Nggak bisa dibayangin gimana yang pas track kemarin, bahkan sampai jual asetnya atau keluar dari pekerjaan utama. Kalau dibiarin gini terus, ke depannya makin banyak orang yang akan buat bisnis serupa. Dan ketika bersalah tidak ada hukuman apa-apa. Kasus Pitup hampir mirip dengan kasus robot trading yang sekarang juga lagi heboh. Kita acungkan jempol buat manajemen Pitup melalui kaki tangannya dalam membuat member-membernya tidak berdaya dan halu terus. Tema selanjutnya yang akan kita kupas adalah investasi VTuber. Yang penting pahami polanya, yaitu tidak ada makan siang gratis, tidak ada sebuah bisnis besar yang dikerjakan dengan mudah. Pilihannya ada dua, brother. Korbankan uang bekerja untuk kita dalam investasi atau spekulasi. Kalau investasi, pertumbuhannya tidak cepat, tetapi relatif lebih aman, sedangkan spekulasi, pertumbuhan bisa fantastis, tetapi ketika loss juga fantastis. Atau investasi dalam kompetensi bisnis agar kita bisa mengembangkan uang dalam sebuah bisnis yang bisa menghasilkan income fantastis dan autopilot. Pahami peluang dan potensinya, pahami halangan dan rintangannya, pahami juga hasil yang bisa didapat jika sukses dan kerugian jika gagal. Pilih settingan kita di mana, dan kemudian pilih model yang cocok. Masing-masing orang beda settingan dan beda passionnya. Ada yang cocok dengan settingan modal merakyat, potensi hasil besar, dan legal. Jika gagal, maka sebagian besar modal bisa balik. Pilihan di tangan Anda. Memang berinvestasi yang benar tidak menjanjikan selalu naik, tapi menyimpan aset jangka panjang memastikan nilai uang selalu turun. Segmen selanjutnya kita bahas siraman rohani. Tuhan tidak merubah keadaan suatu kaum yang berada dalam kenikmatan dan kesejahteraan sehingga mereka merubahnya sendiri. Juga tidak merubah suatu kaum yang hina dan rendah kecuali mereka merubah keadaan diri mereka sendiri, yaitu dengan menjalankan sebab-sebab yang dapat mengantarnya kepada kemuliaan dan kejayaan. Yuk mari bergerak untuk perubahan diri sendiri untuk mendapat solusi atas persoalan yang kita hadapi. Lanjutkan tema selanjutnya, motivasi VTuber. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Untuk sukses, kamu perlu mempercayai dirimu sendiri, terutama saat tidak ada seseorang pun yang percaya padamu. Hati-hati jika kamu mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosian, kamu mudah dikendalikan orang lain. Belajarlah untuk mengendalikan dirimu sendiri. Ingatlah teman-teman, tidak penting apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita, karena apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda itulah yang utama. Dan ketika kamu merasa bebanmu lebih berat daripada yang lain, itu karena Tuhan melihatmu lebih kuat daripada yang lain. Jadi, jika kita tidak mudah menyerah, maka kita sudah dekat sekali dengan kesuksesan. Karena di dunia ini ada dua orang yang susah sekali dikalahkan. Yang pertama, orang yang sabar, dan kedua, orang yang tidak mudah menyerah. Berpikirlah seperti seorang ratu. Seorang ratu tidak takut gagal. Kegagalan adalah batu loncatan lain menuju kebesaran. Tema selanjutnya, bisnis itu siar. Bisnis itu ibadah. Bukankah melalui bisnis kita mencari nafkah dan menebar manfaat? Itu ibadah kan? Insya Allah. Bisnis itu sunnah. Bukankah Nabi dan istri Nabi juga berbisnis? Lalu kita berusaha mengikuti. Sunnah kan? Insya Allah. Bisnis itu amanah, karena setiap kita diamanahi potensi dan harus menggunakan potensi ini. Menariknya, dalam berbisnis, potensi ini bisa tersalurkan. Bisnis itu siar. Saat kita jujur dan istiqomah dalam bisnis, maka orang-orang akan mengagumi kita, latar belakang kita, mungkin juga agama kita. Jadilah ini siar. Maka saudara-saudara, bersungguh-sungguhlah dalam berbisnis. Jangan sekedar jalan dan jualan, harus jujur, itkan dan istiqomah. Insya Allah ini bagian dari syiar dan ibadah.
bukan sekedar soal rupiah. Tema selanjutnya, indahnya bisnis digital. Kenapa kami ngotot terus berjuang dan gak pernah kapok di dunia bisnis digital? Tanda tanya. Karena kami sadar bahwa apapun pekerjaan di dunia nyata, yang sudah pasti gak akan pernah pensiun. Kalau sudah tua pasti menyesal, ya kan? Bisnis dunia internet gak akan pernah mati. Yang ada hanyalah terus berubah ke arah yang lebih baik, lebih mudah dan lebih simpel, dan jangka panjang tentunya. Memang sudah banyak bisnis digital sebelumnya yang gagal dan jatuh, seperti kebanyakan bisnis online atau aplikasi online di luaran sana. Tapi apakah setelah jatuh dan gagal, perusahaan tersebut akan berhenti? Ternyata tidak, brother. Perusahaan tersebut tetap berproses dan berprogres. Mereka akan terus membangun bisnis baru, membangun peluang baru, dan terus mengevaluasi semua bisnis yang pernah jatuh. Dan mereka tak akan pernah menyerah selagi dunia internet terus memberikan kesempatan. Kata Mr. Jack Ma, tugas Anda cukup ikuti saja perkembangan bisnis dunia digital. Karena sudah ada orang yang siang malam memikirkan masa depanmu. Sedangkan kata Bill Gates, jika bisnis Anda tidak beralih ke digital, maka bersiap-siaplah untuk punah. Dengan beberapa alasan di atas yang membuat kami gak akan pernah kapok menjalankan dan memperjuangkan bisnis di dunia digital. Kami bukan orang bodoh, tetapi kami berlomba-lomba menghabiskan jatah gagal kami. Karena kami sadar bahwa setiap orang diciptakan dengan jatah gagalnya masing-masing. Tapi tidak semua orang yang sanggup atau mau menghabiskannya. 1 kali gagal, 1000 kali bangkit. Nikmati setiap kegagalan. Karena sesungguhnya jatah gagalmu sudah hampir selesai. Dari sekian banyak bisnis yang kami jalani, kami berani katakan bisnis digital terdahsyat di abad ini. Kesuksesanmu hanya langit batasannya. Go financial freedom. Go Sultan. Go crazy rich people. Kita beralih ke tema selanjutnya, prinsip dan mental VTuber. Jangan risaukan komentar sinis orang yang iri. Itu adalah risiko dari menjadi orang yang berhasil di antara jiwa-jiwa kerdil. 2. Tidak perlu iri. Suksesnya dia karena hasil kerja kerasnya. Irilah karena kita hanya melihat tanpa berbuat apa-apa. 3. Jangan risaukan mereka yang iri atas keberhasilanmu, karena sesungguhnya itu adalah masalah mereka, bukan masalahmu. 4. Jangan iri atas keberhasilan orang lain, karena kamu tidak mengetahui apa yang telah ia korbankan untuk mencapai keberhasilannya itu. Tema selanjutnya, makna pernikahan. Riset yang dilakukan oleh Australian Center on Quality of Life merangkum bahwa fase awal pernikahan atau fase bulan madu tidak selalu membuat pasangan merasa bahagia. Sementara pasangan yang sudah menikah setidaknya 40 tahun ternyata lebih bahagia. Nah loh, apakah harta yang menentukan kebahagiaan? Enggak juga. Wanita yang gak minta macam-macam justru layak diperjuangkan. Yang setuju angkat kaki. Buat teman-teman di luar sana yang masih lajang, carilah pasangan yang siap berjuang namun juga siap hidup sederhana. Boleh-boleh saja berniat untuk kaya, namun kesiapan untuk hidup sederhana adalah sebuah keniscayaan. Catat, brother. Sekali lagi, niscaya. Kenapa? Namanya hidup, percayalah, kadang tak seindah drama Korea atau film India. Hidup itu ada fase-fase susahnya, ya kan? Ada yang berpendapat, wah, susah ya nyari pasangan yang mau diajak hidup sederhana. Ah, enggak juga. Itu tergantung kita. Karena nilai-nilai yang kita anut akan memancar dan menarik tipe orang yang sejenis. Maka dari itulah saya selalu berseru, pantaskan diri dan perbaiki diri. Soalnya kita hanya dipertemukan dengan orang-orang yang pantas untuk kita. Ini berlaku dalam jodoh dan pergaulan. Asyam. Gaspol, remblong, hantam semua hambatan. Sekian update kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di next video. See you.